Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdi Warayana Hermawan dari Universitas Pamulang Prodi Teknik Mesin. Kali ini saya bersama kelompok saya yang beranggotakan Aldi Ogata, Ardiansah Maulana, Dedi Setiawan, Doni Damara Putra, M. Aldi Prasetya, dan juga saya Syahdi Warayana Hermawan akan menjelaskan tentang rekayasa energi air dan juga rekayasa energi biomasa. Pada kesempatan kali ini kami dibantu oleh dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Nailul Atifah, STME. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang rekayasa energi air, di mana rekayasa energi air merupakan gabungan pengetahuan bidang fisika, kimia, serta matematika untuk menghasilkan suatu teknologi atau terobosan baru di dalam pemanfaatan energi air. Setelah kita tahu apa itu rekayasa energi air, kita akan masuk ke dalam rumus energi air, di mana kita bisa memulainya dari dE per dt sama dengan E in dikurang E out dengan satuan watt, joule, atau per second. Nah, sekarang kita akan membahas perumusan rumus energi air, di mana kita bisa memulainya dengan dE per dt sama dengan E in dikurang E out dengan satuan watt atau joule per second. Mengapa dE per dt sama dengan E in dikurang E out? Karena dE per dt itu sama dengan 0. Jadi energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Nah, energi yang masuk dan energi yang keluar ini macam-macam. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Dimulai dari energi yang masuk ke dalam sebuah sistem, di mana dia membawa 3 buah energi, yaitu energi potensial, kinetik, dan juga energi entalpi. Nah, sekarang kita akan membahas energi yang keluar dari sebuah sistem, di mana kita bisa mengelompokkannya dalam 3 kelompok, yaitu kelompok pertama itu 3 energi tadi, yaitu kinetik, potensial, dan juga entalpi. Kelompok kedua yaitu energi rugi akibat dari adanya proses pressure drop. Dan energi yang ketiga yang keluar dari sebuah sistem itu adalah energi yang kita inginkan, di mana berupa daya mekanik hasil dari transfer momentum akibat benturan aliran air dengan blade-blade pada turbin. Nah, setelah kita tahu energi apa saja yang masuk dan keluar dari sebuah sistem, maka kita bisa menjabarkan rumusnya seperti M dot dikali G dikali Z in ditambah setengah dikali M dot dikali V in 2 ditambah M dot dikali H in, atau dijabarkan dengan lebih jelas M dot dikali G dikali ZO dikali setengah dikali M dot dikali VO ditambah M dot dikali HO ditambah work dot ditambah E dot losses atau loss, di mana M dot itu sama dengan laju aliran massa air dengan satuan kilogram per second, Z itu ketinggian dengan satuan meter, V itu kecepatan dengan satuan meter per second, H itu entalpi dengan satuan kilojoule per kilogram, dan in itu indeks bagian dari input turbin, sementara O itu output atau keluar dari turbin. Nah, di dalam rumus ini sebenarnya ada energi entalpi. Jika kita ingin mendapatkannya, kita bisa menggunakan rumus H sama dengan U ditambah P dikali V, di mana U itu merupakan energi internal yang dimiliki karena suhu air, sementara V sama dengan volumenya, P sama dengan tekanan aliran air. Nah, karena kita di sini membahas tentang turbin, di turbin itu kita tidak memerlukan U, jadi kita bisa membuangnya karena pada saat kita membahas turbin, kita tidak membahas tentang adanya perubahan suhu. Jadi rumus yang bisa kita dapat atau kita gunakan itu H sama dengan P dikali V. Setelah itu kita masuk ke dalam rumus selanjutnya. Jika tadi H sama dengan P dikali V, kita konversikan, yaitu M dot dikali H itu bisa kita jadikan satu dengan istilah H dot, di mana rumus tadi bisa berubah menjadi H dot sama dengan P dikali V dot, di mana P sama dengan tekanan aliran air, V dot sama dengan laju aliran volume atau debit. Setelah kita mendapatkan rumus baru ini, kita konversikan ke dalam rumus ini sehingga menjadi M dot dikali G dikali Z in ditambah setengah dikali M dot dikali V in 2 ditambah P dikali V dot in sama dengan M dot dikali G dikali Z O dikali setengah dikali M dot dikali VO ditambah P dikali V dot out ditambah work dot dan juga ditambah E dot loss. Nah, dari persamaan inilah kita bisa menyebutnya persamaan rumus Bernoulli dalam satuan daya. Nah, dengan persamaan ini juga kita dapat menentukan
Kita dapat memasukkannya ke dalam rumus satuan tekanan untuk memperoleh pressure drop dari nilai hasil ELOS. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dari turbin Pelton. Turbin Pelton yaitu merupakan turbin impuls yang prinsip kerjanya mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik dalam bentuk pancaran air. Pancaran air yang keluar dari mulut nozzle diterima oleh sudu-sudu pada roda jalan sehingga roda jalan berputar. Prinsip kerja turbin Pelton. Prinsip kerja turbin Pelton yaitu mengkonversi daya fluida dari air menjadi daya poros untuk digunakan berputar generator listrik. Pada sudu-sudu turbin, energi aliran air diubah menjadi mekanik yaitu putaran roda turbin. Apabila roda turbin dihubungkan dengan poros generator listrik, maka terjadi energi mekanik putaran roda turbin diubah menjadi energi listrik pada generator. Komponen utama pada turbin Pelton, yaitu turbin Pelton ini mempunyai beberapa komponen utama. 1. Pipa nozzle, fungsinya mengerahkan air. 2. Sudu turbin, fungsi menangkap aliran air atau mangkok dan cok. 3. Kotak penutup, fungsi yaitu mengamankan nozzle dan runner. 4. Governor, fungsi yaitu mengatur kecepatan air yang akan diarahkan ke nozzle. 5. Urge, yaitu membagi air ke arah kiri dan kanan mangkok runner. 6. Deflektor, yaitu membelokkan pancaran air. 7. Rumah turbin, yaitu fungsinya tempat kedudukan roda jalan dan penahan air yang keluar dari sudu-sudu turbin dan lain-lain. Instalasi dan bagian utama turbin Pelton. Turbin Pelton biasanya berukuran besar. Hal ini dapat dimaklumi karena dioperasikan pada tekanan yang tinggi dan perubahan momentum yang diterima. Sudu-sudu sangat besar dengan sendiri. Penggunaan turbin tersebut yaitu tergantung dari potensi head yang dimiliki. Seperti dalam hal ini, turbin Pelton yang menggunakan prinsip impuls memerlukan head yang cukup tinggi, dikarenakan masih sedikit turbin Pelton yang digunakan untuk PLTMH. Maka atas dasar ini, turbin ini dibuat untuk keperluan penelitian lebih lanjut. Pada turbin Pelton, semua energi tinggi, tempet dan tekanan ketika masuk ke sudu jalan turbin diubah menjadi energi kecepatan. Turbin Pelton terdiri dari dua bagian utama, yaitu nozzle dan roda jalan. Yang pertama, nozzle mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Mengarahkan pancaran air ke sudu turbin, mengubah tekanan menjadi energi kinetik. 3. Mengatur kapasitas air yang masuk ke turbin. Kesimpulan dari turbin Pelton, turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin. Dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar baling-baling, digantikan dengan air untuk memutar turbin. Berputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Generator dihubungkan ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox, memanfaatkan putaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan arus AC. Nozzle harus memiliki jarak yang tepat agar sudut turbin dapat menerima impuls dengan baik. Perbedaan jarak antara nozzle dengan daun sudu dapat
Perbedaan jarak antara nozzle dengan daun sudu dapat mempengaruhi kecepatan putar sudu ke turbin. Jarak antara runner dengan nozzle yang terlalu dekat dapat memecahkan aliran, sehingga pancaran air tidak tepat atau tidak fokus. Selain itu, jarak antara nozzle terhadap runner menentukan titik jatuhnya aliran air. Saya Doni Damara Putra. Di sini saya akan memberitahukan kelebihan dan kekurangan turbin Pelton, dan saya akan memberikan contoh soalnya. Ya, langsung saja. Kelebihan dari turbin Pelton: 1. Daya yang dihasilkan sangat besar. 2. Mudah dalam perawatan. 3. Teknologi dan instruksi yang sederhana membuat turbin Pelton mudah diaplikasikan di daerah yang terisolir. Kekurangan dari turbin Pelton yaitu memerlukan investasi yang lebih banyak. Ya, ini dia contoh soal turbin Pelton. Sebuah turbin Pelton menghasilkan daya 1750 kW pada head 100 meter ketika turbin beroperasi pada 200 rpm dan mengeluarkan debit air sebesar 2500 liter per sekon. Carilah daya satuan, kecepatan satuan, dan debit satuan dari turbin. Diketahui daya turbinnya 1750 kW, headnya 100 meter, N-nya itu 200 rpm, debitnya itu 2500 liter per sekon. Diubah menjadi meter kubik per sekon, hasilnya 2,5 meter kubik per sekon. Nah, tadi saya udah mencari daya satuan, kecepatan satuan, dan debit satuan. Yang pertama kita bahas adalah daya satuan. Daya itu dilambangkan dengan P. S itu satuan. Jadi daya satuan dilambangkan dengan PS. Sama dengan P dibagi H pangkat 3/2. Kemudian P-nya itu dimasukin 1750 per H-nya itu kan 100 pangkat 3/2. 1750 dibagi 1000. 1000 itu hasil dari 100 pangkat 3/2, hasilnya 1000. Nah, tinggal dibagi aja tuh. 1750 dibagi 1000, hasilnya tuh 1,75 kW. Jadi daya satuannya itu 1,75 kW. Nah, yang kedua kecepatan satuan. Kecepatan itu dilambangkan dengan N dan S itu satuan. N dibagi akar H. N itu dimasukin N-nya 200 dibagi akar 100. 100 itu dari H ya, 100. Nah, sama dengan 200 dibagi 10. 10 itu hasil dari akar 100. 200 dibagi 10 sama dengan 20 rpm. Jadi kecepatan satuannya itu 20 rpm. Yang ketiga, debit satuan. Debit dilambangkan dengan Q. S itu satuan. Q dibagi akar H. Q-nya itu kan tadinya 2500 liter per sekon, kita ubah menjadi meter kubik per sekon, hasilnya 2,5. Nah, bagi akar H. Q-nya itu kan tadinya 2500 liter per sekon, kita ubah menjadi meter kubik per sekon, hasilnya 2,5. Nah, ini yang dimasukin 2,5 dibagi H-nya itu kan 100. Jadi akar 100. 2,5 dibagi 10. Udah tahu kan 10 dapat dari mana, yaitu dari akar 100. Nah, 2,5 bagi 10 hasilnya 0,25 meter kubik per sekon. Jadi debit satuannya itu 0,25 meter kubik per sekon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Ogata dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Pamulang. Ingin mencoba menjelaskan apa itu pirolisis. Nah, pirolisis merupakan dekomposisi termokimia bahan organik melalui proses pemanasan tanpa masuknya suatu oksigen dan bereaksi kimia lain ke dalamnya. Nah, material mentah itu akan
mengalami pemecahan struktur kimia menjadi fase gas. Nah, prosesnya biasanya digunakan pada industri kimia untuk menghasilkan sesuatu seperti arang, karbon aktif, metanol, dan bahan kimia berbahan kayu lainnya. Untuk pengaplikasiannya biasanya digunakan pada tanur tiup untuk mengkonversi kokas pada batu bara dan mengubah hidrokarbon menjadi minyak atau bensin. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirolisis juga merupakan reaksi kimia pertama yang terjadi dalam terbakarnya bahan bakar organik padat seperti kayu, kain, kertas, dan berbagai jenis plastik. Dalam pembakaran kayu, api yang terlihat itu bukan hanya karena terjadinya pembakaran, tetapi karena gas yang dilepaskan dari pemecahan struktur kimia oleh proses pirolisis. Pada kegiatan sehari-hari kita, pirolisis juga dapat terjadi saat kita memasak. Setiap makanan yang terkena suhu tinggi di lingkungan yang kering, seperti memanggang ayam, memanggang daging, atau memanggang roti, itu merupakan proses kimia yang membentuk kerak coklat keemasan dalam makanan tersebut. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Dedi Setiawan. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi rekayasa konversi energi biomasa, yaitu mengolah sampah atau limbah sampah menjadi suatu bahan bakar atau bahan bakar alternatif. Proses ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah jenis thermal dan non-thermal. Untuk jenis non-thermal ini adalah suatu pembakaran atau maksud saya proses pembuatan bahan bakar tanpa adanya pemanasan. Sedangkan thermal ini adalah suatu proses pembentukan bahan bakar dengan memerlukan pemanasan atau pembakaran. Nah, dalam proses thermal ini masih terbagi menjadi tiga, yaitu pirolisis, kemudian ada gasifikasi, dan juga pembakaran. Apa sih pirolisis ini? Apakah teman-teman mengetahuinya? Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi pirolisis. Pirolisis ini adalah suatu proses penguraian bahan dengan cara pemanasan tanpa oksigen. Kemudian proses pirolisis ini dilakukan pada temperatur suhu 200 sampai 400 derajat Celcius atau lebih. Nah, hasil dari pirolisis ini adalah padatan atau arang, kemudian ada gas dan juga cairan atau bioil. Salah satunya pirolisis plastik ini pasti akan menghasilkan minyak atau BBM alternatif. Nah, suhu yang diperlukan yaitu kisaran sama 200-400 derajat Celcius. Kemudian plastik ini di suhu tersebut akan meleleh di suhu tinggi tanpa oksigen. Ketika meleleh itu, plastik akan berubah menjadi suatu fasa gas. Kemudian dari fasa gas itu akan didinginkan melalui kondensor hingga ke fase cairan. Cairan inilah yang menjadi bahan bakar atau bensin, minyak tanah, atau solar. Kemudian mesin atau alat yang digunakan ini terdapat dua tabung ya. Yang pertama ini adalah tabung reaktor, tabung tempat pembakaran sampah tersebut. Nah, kemudian tabung kedua ini adalah tabung penampungan yang dihubungkan oleh pipa dan juga kondensor pendinginannya. Nah, proses awalnya itu material sampah plastik ini dimasukkan ke reaktor 1 ke tabung, diisi hingga penuh sesuai kapasitasnya. Nah, kemudian tabung itu dipanaskan dengan cara dibakar selama 60 atau 90 menit. Nah, setelah dibakar dalam waktu lama dan suhu telah mencapai di ketinggian tertentu, plastik ini akan berubah menjadi fasa uap atau fase gas. Kemudian menuju ke pipa pendinginan
Nah, dari fase gas ini akan berubah ke fase liquid atau fase cairan. Nah, hasil cairan tersebut itu masih dipanaskan lagi untuk membagi akan menjadi tipe apa cairan tersebut, apakah bensin, minyak tanah, atau solar ya. Lalu ketika sudah selesai pemanasan akan dikumpulkan di tempat penampungan, lalu dimasukkanlah ke dalam botol-botol pengisi dengan jenis-jenis tertentu ya, jangan disatukan. Nah, kemudian bahan bakar yang digunakan untuk proses pembakaran ini adalah tabung gas 3 kg itu atau 12 kg. Nah, dan juga bisa menggunakan hasil gas buang dari proses pirolisis tersebut. Namun ada juga yang tidak menggunakan gas, melainkan ada yang menggunakan kayu bakar agar lebih hemat untuk produksinya. Nah, sedangkan plastik yang digunakan ini adalah limbah plastik dengan jenis polypropylen, low density polyethylene, terus HDPE, dan juga polyethylene. Nah, hasil dari proses tersebut adalah minyak. Kita semua tahu bahwa cara tersebut adalah mengembalikan limbah plastik menjadi minyak karena atau ke bentuk asalnya, karena plastik itu kan plastik itu sendiri terbuat dari minyak bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Prasetya dari kelompok Macan Tutul. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari pirolisis. Kelebihan dari pirolisis antara lain membutuhkan biomasa atau bahan bakar selama pirolisis. Gas yang dapat terkondensasi berupa cairan yang dapat dimanfaatkan dan dikaji lebih lanjut. Kelemahannya adalah membutuhkan bahan bakar tambahan dan wadah pembakaran mudah korosif. Perhitungan dan perancangan. Pada proses perancangan turbin Pelton, dibutuhkan perhitungan dan perancangan untuk mendapatkan desain yang sesuai dengan rencana. Proses perhitungan dan perancangan turbin meliputi perhitungan daya, perhitungan debit air, perancangan nozzle, perancangan runner, perancangan pipa pesat, dan perhitungan poros. Pada perhitungan daya, perancangan perhitungan daya bertujuan untuk menentukan seberapa besar daya turbin dan daya generator. Perhitungan daya turbin dapat menggunakan rumus persamaan 1 sebagai berikut. P out sama dengan P generator dibagi dengan efisiensi generator dikali 100%. Perhitungan daya keluaran turbin P out didapat dari hasil bagi daya generator P generator dibagi dengan efisiensi generator N generator, di mana dalam spesifikasi generator terdapat nilai efisiensi sebesar 0,8. Perhitungan debit air dilakukan berdasarkan parameter sebagai berikut. Daya turbin 25.000 watt, head 12 meter, dan gravitasi 9,8 dapat dihitung dengan persamaan 2. Q sama dengan P in dibagi P kali G kali H, atau debit air Q dapat dicari dengan persamaan rumus di atas, di mana daya air Pn dibagi dengan gravitasi bumi G dan head jatuh air H sama dengan 12 meter.